Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa dimanapun antum berada, bagaimana kabar tentang puasa kita seluruhnya? Bagaimana kabar amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini? Kita selalu ingat bahwasannya bulan Ramadan itu merupakan bulan mulia. Di dalamnya rahmat yang sangat melimpah turun. Di dalamnya ampunan-ampunan diampuni. Surga-surga dibukakan pintu-pintu seluas-luasnya. Dan neraka ditutup serapat-rapatnya. Para pemirsa dimanapun antum berada, bulan ini, bulan mulia ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang bersejarah dulu. Ketika zamannya Nabi Muhammad. Peristiwa di mana di dalam Islam itu banyak peristiwa terjadi. Salah satu peristiwa yang tercatat di dalam sejarah, terutama di bulan Ramadan, diantaranya adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itu salah satu peristiwa. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan turun adalah bulan mulia yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Sebagai petunjuk manusia. Hudal linnas. Barang siapa yang ingin bahagia, maka ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita semuanya. Jamaah dimanapun antum berada seluruhnya, semoga Allah rahmati. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsirnya, di dalam kitabnya, beliau mengatakan, menerangkan fase pertama diturunkan Al-Quran dari langit ke bumi. Saat itu Jibril membawa Al-Quran secara keseluruhan. Pada malam kapan? Malam Lailatul Qadar. Kurang lebih tanggal 23 Ramadan, 24, 25 Ramadan. Dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Siapa itu? Jibril yang membawanya. Lalu Jibril menyerahkan kepada malaikat Safarah. Malaikat Safarah itu adalah malaikat pencatat. Kemudian menuliskannya semua apa yang dikatakan oleh Allah. Lembaran-lembaran itulah disimpan di satu tempat di langit. Apa itu tempatnya di langit? Baitul Izzah. Nah, setelah itu di dalam peristiwa penurunan Al-Quran, Jibril menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Allah melalui Jibril secara bertahap 23 tahun. Sepanjang pengabdian Nabi Muhammad SAW. Sepanjang 23 tahun. Turunnya ayat ini sesuai kebutuhan-kebutuhan. Kadang diturunkannya itu 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, bahkan 1 surah pernah. Seperti itu untuk fase diturunkan Al-Quran. Al-Quran yang kita ketahui adalah pedoman kita. Kitab suci kita yang diturunkan untuk Nabi Muhammad. Petunjuk bagi siapa? Bagi kita seluruh manusia. Petunjuk sebagai petunjuk manusia. Petunjuk manusia untuk seluruh manusia. Berarti di dalamnya banyak sekali keutamaan-keutamaan firman Allah. Dan Al-Quran adalah kitab samawi terakhir. Dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang turun dalam 2 fase. Yang lainnya 1 fase. Ini 2 fase. Maka dari itu di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran karangan Syekh Man Al-Qattan, beliau menjelaskan bahwasannya Ibnu Abbas dan semua ulama mayoritas itu menyepakati bahwasannya Al-Quran itu mengalami 2 fase. Fase pertama itu yang perlu kita ketahui disebut fase inzali. Turunnya Al-Quran secara global, umum. Dari Lauhul Mahfud ke langit dunia atau ke Baitul Izzah. Ya, di langit dunia itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk penggabungan antara Al-Quran. Sudah disiapkan tuh. Ya, fase yang kedua baru fase tanzili. Dari Baitul Izzah turunnya Al-Quran secara bertahap.
fase berangsur-angsur tadrijian kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun. Ya, sesuai peristiwa terjadi. Turunnya Al-Qur'an menyesuaikan sebab penyebab, ya. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwasannya rukun waktu itu ketika Ramadan itu, ketika turunnya Al-Qur'an Ramadan, Nabi Muhammad itu belajar membaca, mentadaburi dengan malaikat Jibril, bareng membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Maka dari itu di bulan Ramadan umat Islam dianjurkan memperbanyak untuk membaca Al-Qur'an. Di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Maka dari itu coba kita tanya, sampai mana bacaan kita? Sudah kurang lebih sekarang mau hari ke-15. Udah berapa juz? Udah berapa lembar? Kalau bukan Ramadan, bulan apa lagi yang bisa meningkatkan ibadah kita? Maka dari itu, perbanyaklah baca Al-Qur'an. Niatkan teladani Nabi Muhammad SAW. Momen turunnya Al-Qur'an itu semangatnya Nabi. Semangat Nabi dalam apa? Dalam belajar, mempelajari, mentadaburi. Maka dari itu Ramadan itu kan disebut syahrun nuzulil Qur'an wa tilawah, bulan turunnya Al-Qur'an dan membaca. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasannya di bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW itu adalah sifatnya itu lebih dermawan daripada bulan lainnya. Ya, Nabi Muhammad bacaannya banyak, tidak terbatas. Seluruhnya yang kita kerjakan di bulan Ramadan akan memberikan syafaat di hari kiamat. Nabi Muhammad pun lebih dermawan. Nah, di dalam sebuah hadis yang mengatakan Nabi Muhammad itu dermawan, karena Rasulullah SAW, Rasulullah SAW itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakumu fi Ramadan, manusia yang paling dermawan ketika bulan Ramadan saat bertemu malaikat Jibril adalah Nabi Muhammad. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli Ramadan, fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril itu setiap malam menemui Nabi Muhammad, fayudarisul Quran, dan Jibril itu mengajari, membacakan Al-Quran, membimbing kepada Nabi Muhammad SAW ketika malam Ramadan. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW ketika bertemu Jibril itu sangat dermawan, lembut sekali, seperti angin yang menghembus. Itu di dalam hadis minar rihil al-maksudah, ya. Maka dari itu di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan memperbanyak tadarus Al-Qur'an. Kita bisa menjalani program One Day Al-Qur'an, One Day One Juz. Harus punya target. Agar punya target, harus punya target. Kalau ada target, punya target, kita akan betul-betul bisa terjaga, bisa namanya tertuju kalau punya program. Maka dari itu manfaatkanlah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri dengan Allah, muamalah sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk benar-benar mendapatkan berkah, takwa, ampunan di bulan Ramadan ini. Kalau bukan Ramadan, kapan lagi? Kalau bukan Ramadan, kapan lagi? Ingat, perbanyak Al-Quran. Semoga bermanfaat para pemirsa dimanapun berada. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.